Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim. Saya dari program studi biologi dari kelas biologi 3 dengan Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi atau melaksanakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah organogenesis yang diampu oleh dosen Bu Sukriya MSc. Adapun materi yang saya bawakan pada pemaparan video ini yaitu tentang perkembangan sistem saraf. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Sukriya telah mengajarkan kami selama kurang lebih semester ini tentang perkembangan dan juga organogenesis. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan membahas tentang perkembangan sistem saraf. Nah, sebelum kita masuk ke perkembangan sistem saraf, mungkin kita akan memahami definisi dari sistem saraf tersebut. Jadi, secara pengertian, sistem saraf adalah kumpulan saraf yang kompleks dan juga sel-sel khusus yang dikenal sebagai neuron yang mengirim, menerima, mengalihkan informasi sinyal antar berbagai bagian tubuh dalam membantu kita dalam hal melihat, memahami, merespon seluruh kejadian di sekitar kita. Nah, sistem saraf ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada sistem saraf pusat atau dikenal dengan central nervous system. Kemudian ada sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Nah, sistem saraf ini pada sistem saraf pusat ini terdiri atas otak atau brain dan juga sumsum tulang belakang atau dikenal spinal cord yang memiliki fungsi seperti mengirimkan informasi tentang keadaan lingkungan dan tubuh ke otak. Kemudian yang kedua ada mengirimkan informasi dari otak ke otot ataupun kelenjar seperti menghasilkan hormon-hormon untuk memaksa endokrin itu melancarkan hormon tersebut untuk melaksanakan atau memenuhi metabolisme yang dibutuhkan pada makhluk hidup tersebut. Kemudian ada sistem saraf tepi yang memiliki fungsi yang pertama itu ada efferent atau sensorik, yaitu serabut saraf yang membawa pesan saraf dari reseptor ke pusat. Contohnya itu seperti kita meraba permukaan, apakah permukaan itu kasar, halus, bergerigi, lembut di sana, dari mana pada bagian sensori tersebut seperti bagian tangan akan diterima ke bagian otak kita untuk diartikan apakah itu kasar, lembut dan sebagainya. Itulah kurang lebih definisi dari saraf tepi sensorik. Kemudian yang kedua ada efferent atau motorik, di mana serabut saraf yang membawa pesan dari pusat ke target organ. Contohnya itu seperti kita melakukan pergerakan seperti berlari, memegang benda, menggunakan tangan, berjalan, dan sebagainya. Yang dimana ini dari otak yang memulai informasi tersebut untuk dikirimkan ke bagian organ tertentu. Kemudian pada bagian gambar ini kita tahu pada perkembangan hewan itu setelah masa fertilisasi atau pembuahan akan dari 1 membelah menjadi 2 membelah menjadi 4 menjadi 8, 8 menjadi 6, 8 menjadi 16 dan sebagainya hingga terbentuklah merula. Kemudian pada fase merula nanti akan memasuki fase blastulasi, yang dimana pada fase blastulasi ini embrio tersebut akan keluar atau membrikasi melalui saluran tuba Fallopi menuju ke dinding rahim atau endometrium.
yang mana nanti akan melakukan implantasi nanti di fase blastulasi. Kemudian pada fase blastulasi akan masuki tahap granulasi, yang dimana sel-sel tersebut akan ditata kembali untuk lebih terarah sesuai dengan lapis-lapisannya untuk perkembangannya nanti. Nah, seperti gambar berikut ini, yang dimana tiga lapisan tersebut terdiri dari ada ectoderm, kemudian mesoderm, dan juga endoderm. Nah, untuk endoderm ini nanti akan berkembang menjadi epitel, pencernaan, dan juga respirasi atau saluran pernapasan seperti organ paru-paru. Untuk mesoderm ini ada bagian otokornya berkembang, yang dia ada kontribusinya dengan nanti otak atau perkembangan neurasi. Kemudian ada perkembangan somit nantinya, apakah dia bentuk bagian otot dan sebagainya. Kemudian ada enteroderm, mesoderm, kidney dan gonad, dan macam-macam lagi seperti somatic mesoderm akan berubah menjadi tulang atau ligamen, kemudian bisa menjadi jantung, pembuluh darah, dan sebagainya. Nah, untuk ectoderm ini dia akan berkembang menjadi epidermis atau kulit, rambut, kuku, dan juga otak. Nah, karena kita membahas perkembangan saraf, berarti kita dapat ketahui bahwasanya perkembangan saraf ini merupakan diferensiasi dari ectoderm, yang dimana ectoderm akan berkembang menjadi brain atau otak, dan juga spinal cord atau sumsum tulang belakang. Jadi awal perkembangan sistem saraf ini dimulai pada tahap neurulasi. Yang dimana maksudnya fase neurulasis ini tanda akhirnya dari fase gastrulasi, yang dimana fase gastrulasi ini diakhiri pada minggu ketiga setelah perkembangan dari embrio. Kemudian juga terbentuknya nanti notochord yang dari perkembangan atau diferensi dari mesoderm tersebut. Nah, dari pengertian neurulasi adalah periode dalam perkembangan yang berawal dari proses pembentukan neural pad dan diakhiri dan atau menutupnya menjadi neural tube atau serangkaian morfogenik yang mengarah pada transformasi pad saraf atau neural pad yang bentuknya datar akan membentuk lipatan menjadi bentuk bulat atau tabung saraf atau dikenal dengan neural tube. Nah, dari definisi ini gambar tersebut, bahwasanya yang pertama sistem saraf ini berkembang dari jaringan embrionik yang disebut dengan ectoderm tadi, yang mana tanda pertama dari terjadi perkembangan sistem saraf adalah terbentuknya neural pad yang mulai dapat dilihat pada usia 6 besar perkembangan. Nah, neural pad ini dipicu dari adanya notochord nanti menginduksinya. Kemudian beberapa hari selanjutnya terbentuk parit atau cekungan pada neural pad sehingga terbentuknya neural groove, di mana neural groove ini pelipatannya masih belum sempurna, masih ada bagian terbuka. Nah, itulah yang disebut neural groove atau bisa dibilang bumbung paritnya yang belum sempurna. Kemudian pada usia 21 hari perkembangan, neural groove berkembang menjadi neural tube. Bagian rostalnya atau bagian depan dari neural tube akan berkembang menjadi otak, sedangkan pada bagian belakang akan berkembang menjadi medula spinalis, sedangkan pada sel-sel neural crest akan berkembang menjadi sistem saraf tepi, ataupun neural crest ini akan berkembang menjadi bagian lain sesuai dari gen-gen yang diberikan, apakah berubah menjadi kartilago, tulang, melanosit, tergantung dari gen-gen yang diberikan dan juga tergantung dari migrasi si neural crest tersebut. Kemudian pada ujung bagian neural tube akan terbentuk 3 bagian otak mayor, yaitu ada prosencephalon atau forebrain, kemudian ada mesencephalon midbrain, dan rhombencephalon hindbrain. Pada usia 7 minggu perkembangan, ketiga area tersebut akan terpecah lagi
yang disebut dengan proses encephalization. Nah, kemudian neuralisasi dari gambar ini, neuralisasi adalah pembentukan sistem saraf dimulai dari notokord yang melakukan induksi nantinya kepada ektodem untuk menjadikan jaringan saraf atau neuropet nantinya. Nah, notokord ini merupakan faktor-faktor pertumbuhan yang merangsangkan si ektodem tersebut untuk melakukan diferensiasi menjadi neuroektodem yang akan menjadi pematangan nantinya menjadi neuropet untuk membentuk struktur menebal, memanjang yang dikenal dengan plat saraf tadi, neuropet. Jadi notokord ini akan menginduksi pada bagian ektoderm di atasnya untuk memberikan faktor-faktor pertumbuhan untuk berubah menjadi neuropet untuk nanti akan menebal dan juga memanjang. Kemudian setelah neuropet ini terbentuk, maka neuropet ini akan melakukan gerakan pelipatan, yaitu dikenal dengan konvergensi. Nah, pada gambar kedua ini pelipatannya masih belum sempurna. Inilah yang disebut dengan neural growth, di mana neural growth ini seperti diilustrasikan seperti bumbung parit, di mana bagian permukaan atas itu masih terbuka. Kemudian pada gambar ketiga, pelipatannya sudah sempurna, di mana ektodem ada pada di bagian atas, di mana pelipatannya tadinya itu melakukan gerakan konvergensi akan memisahkan bagian hijaunya atau dikenal dengan neuroclass atau bagian ujung pemisahnya saat melakukan pelipatan. Nah, neurotube ini akan menjadi sistem saraf, sedangkan neuroclass ini akan berubah menjadi sistem saraf tepi ataupun macam-macam sel seperti melanosit, kartilago, tulang dan sebagainya, gantung nanti. Nah, neuroclass ini dia tidak akan menetap di sini, dia akan bermigrasi ke seluruh bagian tubuh sesuai yang gen-gen yang diterima, apakah dia akan berubah menjadi melanosit, kartilago dan sebagainya. Nah, untuk gambaran tadi itu hanya bagian slashnya saja atau lapisannya. Mungkin pada gambar ini mungkin lebih memahami lagi lebih secara utuh, mana beginilah permukaan dari si MD tersebut. Mana ini pada neural growth dan seperti saya bilang dia akan mengalami bumbung parit. Di sini masih ada parit, belum melakukan penutupan sempurna. Kemudian setelah melakukan penutupan sempurna, neuroclass ini akan memisah dari neurotube. Neurotube ini akan terpisah dari neuroclass, yang dimana neuroclass ini akan bermigrasi tergantung dari perubahannya nanti atau diferensiasinya. Kemudian pada bagian atas akan membentuk otak, apakah dia otak cerebrum, thalamus dan sebagainya. Kemudian pada bagian bawah akan bertanya menjadi spinal cord atau tulang bagian belakang atau sumsum tulang belakang. Nah, pada gambar ini kita akan membahas perkembangan dari sistem saraf pusat atau perkembangan otak, di mana perkembangan otak ini pada bagian primitif terbagi menjadi 3, yaitu ada prosencephalon, kemudian ada mesencephalon, rhombencephalon, dan juga spinal cord. Spinal cord ini akan berubah menjadi sumsum tulang belakang, rhombencephalon ini akan berubah menjadi cerebrum atau otak kecil, mesencephalon dengan midbrain, dan prosencephalon akan berubah menjadi forebrain atau otak besar. Nah, yang pada itu gambar sebelumnya itu masih 3 primitifnya, ini mungkin gambaran kasarnya tentang dari 3 ke 5 primitif, di mana prosencephalon ini
akan berdiferensiasi menjadi dua macam, yaitu ada telencephalon akan berubah menjadi cerebrum, di mana kemudian ada diencephalon akan berkembang menjadi macam-macam thalamus, kemudian ada mesencephalon akan berbasis menjadi midbrain tengah, kemudian ada metencephalon rhombencephalon akan berdiferensiasi menjadi metencephalon dan juga myelencephalon. Kemudian ada spinal akan berkembang menjadi sumsum tulang belakang. Nah, untuk penggambaran secara luasnya atau pengertian lebih jelasnya lagi seperti pada gambar berikut. Bagaimana pada minggu ketiga mau ke arah keempat minggu setelah embrio masih terbentuknya 3 primitif, di mana masih terbentuk prosencephalon atau forebrain, kemudian ada mesencephalon atau dikenal midbrain, dan juga rhombencephalon atau hindbrain. Nah, bagian-bagian ini akan berkembang. Pada prosencephalon akan berbentuk atau berkembang menjadi telencephalon, dan telencephalon ini akan pada otak matangnya itu akan dikenal dengan cerebrum atau otak besar. Mungkin kita kenal umumnya itu ada otak kanan dan otak kiri. Kemudian untuk diencephalon akan berkembang menjadi macam-macam thalamus seperti thalamus, hipotalamus, epitalamus, subthalamus, metathalamus, dan lain sebagainya. Keluarga thalamus inilah perkembangan dari diencephalon. Kemudian ada mesencephalon akan berdiferensiasi menjadi midbrain, otak tengah, yang dimana otak tengah ini akan mengatur atau mengendalikan dari proses rangsangan dari sinyal visualisasi seperti penglihatan dan juga pendengaran. Kemudian pada metencephalon akan membentuk pons dan juga cerebrum. Nah, pons ini merupakan yang menghubungkan otak depan dan otak belakang. Untuk cerebrum ini mungkin kita kenalnya dengan otak kecil. Kemudian untuk mesencephalon ini akan berubah menjadi medula oblongata, di mana semua masa pembentukan 5 primitif ini dimulai pada minggu kelima embrio, perkembangan embrio. Nah, seperti pada gambar tersebut, bahwasanya pada telencephalon itu akan berkembang pada gambaran ini pada perkembangan otak dewasa, di mana telencephalon akan berkembang menjadi forebrain, otak besar, ataupun juga cerebrum, atau dikenal otak kiri dan otak kanan. Kemudian diencephalon akan berkembang menjadi macam-macam thalamus seperti thalamus, hipotalamus, subthalamus, metathalamus, epithalamus. Jadi macam-macam dari thalamus ini merupakan diferensiasi dari diencephalon. Kemudian mesencephalon ini merupakan perkembangan dari midbrain atau otak tengah. Ini merupakan proses perkembangan atau nanti berfungsi menjadi sebagai pendengar rangsangan dari sinyal-sinyal visualisasi dari penglihatan untuk menerima sinyal tersebut ataupun pendengaran. Nah, mesencephalon ini mengatur dari rangsangan visualisasi yang kita dapat dari penglihatan kita yang akan ditransferkan atau diartikan oleh mesencephalon ataupun pendengaran kita. Nah, kemudian ada metencephalon. Metencephalon ini ada 2 bagian yang terbentuk nanti. Pada bagian ini itu merupakan bagian pons. Ini merupakan bagian pons. Ini merupakan bagian pons, di mana bagian pons ini untuk menghubungkan atau jalan tengahnya menghubungkan otak depan dan juga otak belakang. Ini merupakan dari diferensiasi dari metencephalon. Nah, untuk bagian belakang ini dikenal dengan
otak kecil atau cerebrum. Cerebellum. Karena cerebellum ini lah yang mengatur dari gerakan motorik kita. Nah, kemudian menincephalon ini akan berkembang menjadi medulla oblongata sebagai pengendali dari kesadaran kita. Kemudian untuk bagian bawah, pada bagian bawah ini merupakan perkembangan dari spinal cord, yang dimana spinal cord ini akan berkembang menjadi sumsum tulang belakang sebagai pengatur dari sistem sebagai alur dari penerimaan sistem saraf dari tepi ke pusat. Nah, mungkin sekian dari perkembangan otak. Jadi inti dari perkembangan otak ini merupakan pada tahap awal terbentuknya ini dan tahap neurulasi, di mana neurulasi ini terjadi setelah pada fase gratulasi, yang mana ini merupakan proses dari awal mula terbentuknya neural tube yang akan berkembang menjadi otak saraf pusat, kemudian neural crest kan ada sisa di atasnya akan menjadi neural crest sistem saraf tepi, di mana neural tube ini akan berkembang menjadi saraf pusat seperti otak dan juga sumsum tulang belakang. Kemudian untuk neural crest ini akan berkembang menjadi berbagai macam sel, seperti sel saraf tepi, sel melanosit, cartilago dan sebagainya. Nah, neural crest ini atau kristal saraf akan melakukan 3 migrasi, yaitu migrasi ke arah dorsal, ke arah ventral dan juga ke arah kranial. Migrasi ke arah dorsal akan membentuk sel pigmen pada kulit. Migrasi ke arah ventral akan membentuk neural serta sel glia, dan migrasi ke arah ventral akan membentuk mesenkim yang akan menjadi meninges, gigi, tulang dan juga fascia. Mungkin sekian dari pemaparan materi saya tentang perkembangan sistem saraf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk secara garis besar, perkembangan sistem saraf ini dimulai pada fase neurulasi setelah fase gratulasi sudah berhenti atau minggu ketiga. Jadi neurulasi ini akan membentuk macam-macam neural. Ada membentuk neural tube akan berdiferensiasi menjadi sistem saraf pusat. Kemudian ada neural crest akan membentuk saraf tepi, di mana saraf tepi ini dimulai dari ektodrem yang diinduksi oleh notokord untuk berdiferensiasi menjadi neuroektodrem. Dan untuk perkembangannya nanti si neural tube ini akan membentuk otak, di mana otak ini pada bagian
tiga primitifnya itu ada prosencephalon, mesencephalon, juga rhombencephalon. Kemudian pada fase minggu ketiga, selanjutnya ada telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, dan mencephalon. Mana nanti akan berkembang-kembang menjadi hindbrain, cerebrum, kemudian menjadi thalamus, midbrain, cerebrum dan pons, dan juga medulla oblongata dan juga spinal cord. Di neuroclass ini berbeda dengan yang neurotube, di mana neuroclass ini akan bermigrasi, sedangkan neurotube akan menetap pada posisi tersebut tanpa adanya perpindahan. Sedangkan neuroclass ini akan berpindah sesuai dengan genetik yang dibagikan. Mungkin seperti itu garis besar dari perkembangan sistem saraf ini. Terima kasih.